Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Soalnya di sini lagi siang. Kembali lagi ke channel kita 5 Garis Misteri. Jadi hari ini kita ada di salah satu mall yang sudah lama tidak berpenghuni, yaitu ada di Karawang. Kita masih tetap ada di Karawang, lebih tepatnya. Ini salah satu mall yang sudah tidak berpenghuni, sudah tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat Karawang. Ya mungkin kalau kalian tahu, ini letaknya ada di salah satu mall yang masih berpenghuni. Jadi ini mall yang terbengkalai ini ada di depan salah satu mall yang ada di Karawang yang masih beroperasi. Mungkin kalian tahu ya, yang pokoknya di daerah di daerah deket mau ke rel kereta Tuparet. Ini di situ lokasinya, guys. Jadi kita nggak bisa sebutin ya, kita nggak bisa sebutin spesifik dan lebih jelasnya. Intinya itu tempatnya. Mungkin kalian yang warga Karawang, masyarakat Karawang pasti tahu tempat ini. Oke, kalian pantengin terus. Kita bakal kemana? Kita bakal ke spot-spot mana yang menurut kita ada sesuatu. Kalian harus pantengin terus. Let's go, guys. Oke, guys, jadi aku di sini ada di salah satu spot. Kita bakalan ke situ kali ya. Ayo guys, sini. Oke. Di sini aku lumayan merinding ya, aku agak gemeteran. Sumpah aku agak gemeteran, tapi it's okay. Mungkin ada yang jagain Echa. Oke, baik. Sekarang aku mau manggil Echa. Echa, sini boleh temenin aku? Ca, jujur ini walaupun masih di luar ya, belum ke dalam, tapi jujur hawa aku merinding, aku gemeteran banget ini, sumpah aku gemeteran banget. Tapi jujur aku gak kenapa-napa kan? Aku gemeteran banget. Karena mereka cuma mau kenalan doang, nggak apa-apa. Kita udah minta izin juga sama yang punya wilayah di sini, punya gedung ini. Jadi aman ya? Aman, soalnya ini yang dari dalam keluar. Iya, yang dari dalam keluar. Karena kayak ngerasanya tuh vibes-nya bener-bener gitu loh, kayak ya aku nggak bisa ngeliat apa-apa, cuman aku kayak ini kayak gemeter aja kayak abis. Ada salah satu korban pesugihan. Dia ini perempuan, rambutnya panjang, mukanya rusak. Oke. Tapi kita itu salah satu makhluk yang mungkin kita bakal aja komunikasi. Bisa. Ya, dia datang sendiri pengen ngomong katanya. Oke. Tapi aman? Ada dendam dikit sih ke orang yang dia tuju sebenarnya. Tapi kalau cuma baik untuk ke kita mah baik. Orang awam nggak aman. Oh, jadi dia korban pesugihan? Iya. Oke, guys, kalian penasaran nggak sih siapa korban pesugihan yang ada di salah satu mall terbengkalai ini? Dia katanya datang sendiri, dia pengen menyampaikan mungkin pesan kali ya. Jadi kita panggil salah satu pembuka dimensi yang bisa kita ajak komunikasi itu, makhluk itu lewat Nita. Nita boleh kesini nggak gabung sama kita? Nita boleh ditanya. Sekarang yang masukin gue aja. Sekarang kamu? Iya. Oke, baik. Yang dimasukin aku sendiri, dan Nita akan dimasukin sama leluhur aku juga. Nanti boleh minta bantuan. Kita manggilnya apa nih ke leluhur Echa? Buyut. Oke, guys, ini kita bakalan masukin buyutnya Echa ke Nita, karena nanti makhluk yang korban pesugihan itu bakal dimasukin ke Echa.
Assalamualaikum Buyut. Izin ya, mau Izin ya Buyut bantuin kita di sini. Ini kita lagi proses pemanggilan korban tersebut harus di. Kita bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol sama kamu. Kenapa kamu ada di sini? aku korban Korban apa? korban pesugihan. Kita di sini mau kenalan. Kita pengen kenalan aja. Siapa tahu pesan kamu bakal sampai langsung ke yang udah nyelakain kamu. Ini Raga cucu saya. Kenalan. Kamu titipkan. Iya. Karena kita lihat kamu baik. Di sini manis apa Islam. Islam? Biar Atau kita bantu doain. lupa. Nanti saya kirim buat tenang di alam sana. Biar kamu tenang. Iya, aku Iya. pengen tenang. Kamu pengen tenang kan? Iya. Rambutnya cantik. Siapa? Ini. Iya. Cantik ya? Saya. Jangan takut ya. Enggak. Aku kan cuma korban di sini. Aku nggak takut, makanya aku pengen kenalan sama kamu. Kenapa ya aku jadi korban? Semua sudah ada takdir, sudah ada jalannya. Yang terpenting, yang paling penting kamu ikhlas. Nanti kamu bakal tenang di atas sana. Nanti didoain sama Mbah Buyut. Ya, Iya. Tapi aku nggak mau dipenjara di sini. Aku dipenjara di sini. Kalau boleh tahu siapa yang masukin ke sini? Pengusaha muda, pengusahanya orang kaya. Aku nggak tahu letak dia di mana tinggalnya, tapi dia tinggal di sini. Dia Cina, pengusaha-pengusaha besar yang sudah menyalahgunakan kami. Dia minta ke agamanya dia yang ada di kelenteng dengan pakaian ilmu hitam. Terlalu banyak yang di sini di penjara. Kasihan kami, bantu kami. kamu itu sekitaran umur berapa? Kenapa Aku umur 23 tahun. kenapa kamu bisa jadi korban dia? Dia awalnya deketin aku, terus aku dibawa ke sini. Dan akhirnya aku jadi korban dan dipenjara. Tapi pelakunya itu masih berkeliaran, masih hidup. Masih sampai sekarang. Pelaku tersebut pasti dapat Makin kaya dia. Kami di penjara di sini makin kaya dia. Tolong kami semua, kasihan. kita Keluarin kami. Di sini banyak banget. Ini banyak yang dipenjarain. Ini dikurung kami. Kalau kami melewati batas itu, kami nggak bisa keluar. Kami mau berdamai sama dunia. Cuma minta itu aja. Kami Tapi- mau tenang. tapi Babuy kalau misalnya kayak kita bantuan itu nggak bisa ya, karena memang sudah ada perjanjian. Bisa diputusin. Ada Perjanjian dampaknya ke pelaku tersebut. ada. Dia bakal hancur, bisa hancur-hancurnya dengan 7 keturunannya. Tapi memang ada akses, bisa. Mungkin kita akan putuskan semua rencana. Iya. Mereka semua yang kayak kamu Banyak di dalam ini ngantri. ngantri katanya guys. Tapi usianya sama kayak kamu. 23 tahun. Semuanya rata-rata segitu, perempuan semua. Seumuran yang udah banyakan perawan. Perempuan semua. Ya, Oh, jadi dia ngincer perawan kayak gitu kayak
dia pacarin orang tersebut, lalu dia apa sih namanya ya deket, mungkin cewek itu kayak kapok-kapok karena harta kali juga ya, kayak maksudnya tergiur harta juga, dan akhirnya jadi korban gitu ya. Terus dia semakin kaya dan korban-korban tersebut malah terkurung di sini gitu ya. Kamu udah itu aja kamu disampaikan. Nanti kita insya Allah Gedung ini dilindungin sama raksasa besar sekali. Dia penjaga. Jadi siapapun nggak bisa keluar dari sini. Iya, di sini ada 3 penjaga. Genderuwo sebesar ini, sebesar gedung ini, lebih tinggi lagi. Dan 2-nya prajurit, tapi aku nggak tahu, aku belum pernah lihat. Semoga aja dia bisa dihilangin. Iya. Jadi aku bisa pergi nih. Iya boleh. Kamu udah puas belum? Aku udah puas. Cuma Udah. aku minta tolong sama kalian bebasin kami semua. Iya, tapi kita berusaha sebisa kita ya. Iya. 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 Udah lagi. Udah? Udah. Oke, ya udah. Makasih ya. Oke guys, tadi kita udah komunikasi sama yang korban pesugihan itu. Katanya dia minta tolong ke kita. Dia kayak, terutama dia nggak sendiri sih guys, dia korbannya banyak banget, dan itu korbannya tuh rata-rata perawan dan perempuan. Jadi si pelaku tersebut itu mengorbankan perempuan yang masih perawan untuk jadi tumbal pesugihan dia. Dan itu korbannya banyak dikurung di sini guys. Mereka susah keluar, dan tadi salah satu korban pesugihan tadi minta tolong ke kita supaya dia minta keluar, dia pengen berdamai katanya sama dunia. Cuman kita bakal bisa tolong, cuman sebisa kita nggak bisa nuntut apa-apa. Tadi juga aku udah ngomong sama yang korban tersebut, kita nggak bisa nuntut apa-apa. Kita bakal ngedoain apapun yang bisa kita tolong, kita tolong. Oke guys, tadi ini ada salah satu makhluk yang tiba-tiba nyambung ke Nita, dan masuk ke Nita. Kita juga kaget by the way, tapi untung udah langsung dikeluarin. Apa itu makhluk yang tadi mau nangis? Oke guys, kita sekarang ada di salah satu spot juga. Ini lumayan merinding juga ya, walaupun di sini bacaannya musola ya, tapi hawanya beda banget, vibesnya beda banget. Cuman kita bakalan komunikasi juga sama salah satu makhluk di sini. Siapa tahu bisa buat kita aja komunikasi baik-baik. Cak, mau dimasukin ke siapa, Cak? Oh, ke Nita sekarang. Assalamualaikum. Sama siapa ini? Sama siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kita baik-baik kok di sini. Malam dulu. Kita baik-baik, kamunya baik-baik. Kenapa? Jangan sedih. Kan kita bantu. Ya, coba cerita dulu. Kamu dari mana? Kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Dan kejadian apa yang ngebuat kamu bisa berada di tempat ini? Kita boleh tahu? Jahat. Siapa yang jahat? Pemilik ini. Boleh ceritain kisahnya berawal dari mana coba? Biar kita sampein. Saya menjadi korban untuk ditumbalkan di sini. Maaf, saya mau nanya, kamu perempuan? Kenapa di sini kebanyakan perempuan ya? Sudah perjanjian. Yang dimakan itu perempuan. Kamu orang mana sih? Tanjung Pura.
Guru. Iya. Pokoknya dimanapun kamu, aku minta tolong coba ceritain ada apa di sini. Di belakang saya. Ya, di belakang kamu. Kenapa? Penjaga yang sangat jahat. Terus? Kalau kalian takut, jangan coba-coba. Aku nggak takut. Kita cuma takut sama Tuhan kita. Kamu mau pergi dari sini? Kamu Saya pergi harus dari pergi. Kamu Kenapa? gak mau tinggal di sini. Kamu mau dibebasin kan? Bantu saya. Iya. Kita bakal bantu kamu. Satu udah keluar dari sini. Kamu mau keluar? Kamu kelar. Kamu pulanglah ke alam. Ya. Tenang Namanya ya. siapa? Biar kita doain. Bisa tuh. Bisikin Mau aja. dibisikin? Gak apa-apa, bisikin aja, nggak usah takut kan nanti bebas. Iya. Ya, cantik. Namanya siapa? Siapa? Hah? Oh ya. Udah. Sok kamu bebas. Bismillah. Tenang ya. Tadi udah kita komunikasi sama salah satu makhluk tersebut, dan sama lagi dan lagi dia korban dari kesugihan lagi, perempuan lagi, dan memang kebanyakan di sini perempuan. Dan tadi juga dia konfirmasi bahwa dia itu memang sudah perjanjiannya yang dimakan itu perempuan dan itu harus perawan, guys. Tadi juga dia sempat bilang katanya bahwa di belakang dia itu ada salah satu makhluk yang emang notabene dia katanya jahat dan takut. Dia bilang kalau kamu takut, kamu jangan coba-coba buat ngedeketin makhluk tersebut. Cuman kita di sini Eca juga, kita takut hanya sama Tuhan kita gitu. Kita di sini sama makhluk, semuanya sama di mata Tuhan, dan kita berusaha untuk membebaskan yang tidak bersalah di sini. Astagfirullahaladzim guys, kita kaget banget. Ini tiba-tiba Nita dia langsung masuk ke badan Nita. Ini kita baru mau duduk, kita mau coba baik-baik, kita bakalan ajak komunikasi baik-baik, tapi dia tiba-tiba masuk ke Nita. Ini Eca coba masukin buyut ke Nita, katanya dia pengen bener-bener. Guys, ini kita bakalan komunikasi baik-baik sama arwah yang tadi sempat masuk ke badan Nita. Sekarang Nita udah dimasukin sama buyut. Insya Allah buyut bakal bantuin kalau kejadian kayak yang tadi, hal-hal yang tidak diinginkan ya buyut. Ayo Cak. Buyut masukin aja, terlalu besar. Masukin aja sama buyut. Assalamualaikum. Tadi kenapa kamu tiba-tiba masuk ke badan Nita? Kan minta tolong. Iya, tapi kan ada waktunya. Ini kan emang mau ditolongin. Terlalu lama saya di sini, puluhan tahun. Kami tahu. Kenapa kalian baru datang? Baru nolongin saya di sini. Bukan kematian saya keinginan ini. Kamu mau bebas dari sini? Kamu mau nangis? Nangis. Nangis. Udah
Puluhan tahun saya di sini, jadi tolongin saya. Saya nggak mau terjebak dan nggak mau disiksa di sini. Sudah terlalu banyak korban. Sampai sekarang pun korbannya masih ada. Itu korban tersebut itu masih terus-menerus dilakukan? Masih terus-terusan. Apa bisa diputuskan? Bisa. Satu-satunya di gedung utama, di gedung situ. Ditanya, talinya itu gedung utama, tolong putuskan hari ini juga. Tapi itu ada dampak kitanya nggak? Enggak, kalian nggak ada dampak. Cuma orang utama yang membuat perjanjian kepada setan ataupun iblis. Kamu nanti bisa tunjukin kita ya. Nanti ke raga ini nanti kamu perlihatkan di mana letak pita tersebut. Saya bakal bisikin kalian semua. Iya. Tolong bantu kami semua. Kita bakal bantu sebisa kita. Bukakan gerbangnya, jangan dikunci lagi. Iya. Karena kalian nggak salah, kalian korban. Kaki saya kepotong. Kenapa kaki kamu bisa kepotong? Saya dijepit. Awal mulanya kenapa kamu dekat sama pelaku pesugihan tersebut? Iya. Terus Saya kamu boleh korban. ceritakan dari awal gimana? Saya bertemu dia menyewa laki-laki. Dia menyewa laki-laki, menyewa pegawai yang didekati, dikasih ke bosnya. Terus saya dibawa ke sini. Saya disiksa, kaki saya patah dan putus. Itu melakukan kejadian pemotongan kaki kamu tuh di tempat ini? Di tempat ini, di lantai atas, paling atas. Itu gedung utama. Mereka punya balkon di atas. Di situ penyiksaan di jam 12 sampai jam 10. Kami semua disiksa. Dan banyak pegawai-pegawai di sini yang dijadikan tumbal. Kamu salah satu. Ya, Kamu pegawai di sini? bukan. Kamu orang luar. Saya orang luar. Tapi pegawai di sini juga ada. Ada 3 orang. Tahun 2010. Ini tuh tutup tahun 2000 berapa sih? Tahun 2022. 22 ya? Berarti sekitar kita masih SMP. Kamu umur berapa? Saya umur 24 tahun. 24 tahun. Kamu asli Karawang? Saya luar Karawang. Kenapa? Oh, kamu kenal dia gitu? Ya, saya dijanjikan untuk menikah, tapi mereka berbohong. Yang memang semua tadi yang sudah masuk beberapa kesini juga dijanjikan untuk kenapa? Kamu yang tadi ada di situ ya? Kamu, saya dari dalam. Memang yang di dalam sini jahat. Jahat, itu menjaga pintu kedua. Kalau misalnya kita masukin, nggak apa-apa, Gak boleh, nggak bisa. gak boleh. Kalian harus putusin aja. Semuanya bakal kebuka. Saya harus pergi. Ya, udah itu aja. Terima kasih ya informasinya. Kita bakal berusaha bantu. Alhamdulillah guys, tadi kita udah ke ada salah satu makhluk dia yang tadi sempat masuk ke badan Nita juga. Jangan manggilin penjaganya ya. Terus tadi udah dia ngomong katanya dia juga salah satu korban pesugihan, tapi dia nggak asal dari Karawang sih, dia di luar Karawang. Dia tuh dijanjikan untuk dinafkahi oleh pelaku pesugihan tersebut gitu ya. Jadi kayak Antek-anteknya. adik-adiknya, kayak pegawainya gitu. Oh, gitu. suruhannya. Ya kayak kamu nih bosnya, nyuruh aku buat nikahin ini gitu. Oh, Buat tapi jadi pesugihan. Buat ya dah. dia dari pelaku pesugihan juga, sama janji dinikahi. Tapi lebih tragisnya korban yang satu ini dia dimutilasi lah ya istilahnya ya. Iya. Dimutilasi. Soalnya tadi dia bilang saya dibunuh
saya dijepit kakinya di lantai paling atas di sini. Itu aku langsung, Dia kayak kan di lantai atas kalau nggak salah tuh Happy Mart mataharinya ya. iya Ada lagi. iya katanya ada. Iya, Yang paling situ. atas itu tuh katanya kayak kegiatannya itu di jam 12 sama jam 1 malam. Itu dia eksekusinya tuh di jam segitu. Tapi sumpah itu bukan manusia kalau kayak gitu. Iya, keji. Dia nggak punya rasa. Itu manusia loh, manusia yang dia bunuh gitu. Kayak Yuk kita putusin itu di situ. oke guys, sekarang kita bakalan mutusin pitanya. Ini udah kejam banget, korban banyak banget, dan ini perempuan. Aku sebagai perempuan juga kayak gak ikhlas lah. Dia nggak salah apa-apa tapi dia dikurung di dalam sini. Nita, ada yang mau disampaikan sebelum kita mau mutus? Itu aja sih, terakhir harus putusin tali. Itu yang terbaik kali ya? Itu yang terbaik di depannya. Ya. Kita lanjut mutusin dulu ya. Oke guys, sekarang kita udah ada di depannya, posisi di depan mall yang terbengkalai ini. Kita bakalan mutus tali pitanya ini buat kayak kita ngelepas, kita ngebuang semua, kita kita selamatin orang-orang, khususnya perempuan yang ada di dalam gedung ini yang udah tertahan. Dia main bebas, dia harus kembali ke alamnya. Dia memang sudah mati ya, tapi kita harus kembalikan mereka kepada Tuhannya. Kita kembalikan mereka kepada alamnya. Kita jangan buat mereka ada di dalam sini. Oke, gimana Cak? Itu posisinya itu di mana? Ada di titik situ. Itu adalah salah satu pesugihan piramida yang mereka janjikan, dan mereka itu menjanjikannya dengan gadis-gadis muda ataupun gadis-gadis perawan. Titiknya dengan segitiga. Dengan ini pintu utama, pintu kedua ada di sini, di kanan tadi yang kita kunjungi, dan titik 3 ada di sana. Jadi piramida. Kita harus bisa bebasin di pintu utama, karena kalau misalkan tali itu diputuskan, mereka semua bakalan bisa terbebaskan seperti biasanya. Mereka akan bahagia dengan alamnya. Sekarang aku bakalan panggilin buyut aku biar bisa sama-sama kita putusin tali piramida ini, pesugihannya. Tolong stopkan, siapapun yang nonton, tolong stopkan dengan pesugihan ini, bahaya. Kalau sampai ini beneran terputus piramidanya, ini gak akan bisa disambungkan lagi. Karena sekalinya diputuskan perjanjian ini, kalian semua ingat yang akan mati, siapapun itu. Ingat ya, siapapun yang memulai pesugihan piramida ini, kalian bakalan mati sehancur-hancurnya. Ingat ini, kalian udah merenggut nyawa orang-orang gadis muda ataupun gadis-gadis perawan yang kalian renggut. Ingat ini. Karma itu pasti kembali ke pelaku yang telah membuat perilaku yang tidak baik. Karena kita dimana kita melakukan sesuatu, dan itu yang karma yang akan kalian tuai sendiri. Buyut, aku mau mutusin tali pesugihan piramida ini. Ini dari mana? Aku harus kayak gimana? Dari sini aja. Dari sini. Boleh dibantu sama Buyut? Oke guys, kita bakalan langsung ke intinya untuk kita bisa memutus tali tersebut supaya mereka bisa tenang, mereka bisa kembali ke alamnya. Gimana Cak? Udah? Alhamdulillah guys, pitanya udah terputus. Insya Allah semoga janganlah kayak kalian
ngebuat apa sih namanya, kalian jadikan orang-orang yang tidak bersalah ini tumbal bagi kesuksesan kalian, apa namanya, keinginan kalian. Itu tuh kayak kalian itu nyawa orang guys, itu nyawa yang memang dia bisa bertahan untuk hidup, bisa memulai kehidupannya, tapi kalian dengan mudahnya kalian jadikan mereka tumbal gitu. Eca, ada yang mau disampaikan, Buyut? Udah, mungkin itu saja, sudah terputus talinya. Mereka mengucapkan terima kasih banyak untuk bisa membebaskan semua yang ada di sini. Sekarang mereka bisa pulang dengan ikhlas, tidak ada dendam, sejahat apapun penghuni di sini, mereka bisa terlepas satu persatu. Eca? Cukup, mereka juga udah berterima kasih banyak. Makasih banyak kalian udah datang dengan tepat waktu, dan jadiin pelajaran yang nonton channel ini. Jangan ada satupun dan jangan ada orang-orang yang menggunakan ilmu hitam, karena sekalinya kalian dengan perjanjian dengan iblis ataupun syaitan, kalian akan susah banget untuk melepaskannya. Banyak korban yang sudah menjalani ilmu hitam karena kalau kalian tidak bisa membayarnya, urusannya dengan nyawa, dan di akhirat pun kalian akan di lebih dari ini. Kita boleh ya sampein ke Putri mau nyampein sesuatu? Boleh. Oke guys, kita kembali lagi guys. Putri bakal nyampein sesuatu katanya. Halo guys, jadi kalian jangan coba-coba gunakan yang dilarang ya. Nanti kalian bisa selanjutnya. Nanti kan ini talinya diputus, kayak hubungan Dipani. Apa putus? Kan belum dibalas chatnya. Iya. Terus Ya udah kayak Tadi banyak banget nggak dia mereka bebas? iya banyak banget sampai itu. Dadah. buat Ngucapin kalian terima jangan lupa nonton ya. Buat kalian jangan lupa nonton dan like, subscribe, komen, bagikan, share. Yeay. Soalnya nanti bakal ada Putri terus. Soalnya bakal nanti ada Putri sama Koko. Iya, kalian harus banyakin komen kalau mau ada aku sama Koko. Ya, gitu. banyakin komen ya. Aku Putri sama Koko Empang Gundul. Sama yang lagi megang kamera tadi jatuh. Siapa yang jatuh? Itu. Tante Anggi jatuh. Ya. Kameramen tidak selamat. Tapi untuk penjaga di sini dia marah nggak? Semua tawanannya jadi lepas. Bukan marah, kan kekuatannya udah gak ada, hilang. Oh, jadi lemah Nggak bisa. karena si pita tersebut udah diputus. Putusin. Jangan sakit. Tadi kalau diputusin. Tante Nita kayang loh. Iya. Ih, kaget Kan kayak ini. kita mau duduk, tiba-tiba aduh katanya Tante Nita, tiba-tiba kayang. Iya. Ada videonya guys. Iya, ada videonya guys. Kayak ini kelelawar. Mau sampein apa lagi buat siapapun itu? Buat kalian yang nonton jangan lupa tonton terus, like terus, Tunggu share ya. video-video. Tunggu video selanjutnya sama aku lagi sama Botak. Iya. Bye. Kameramen selamatkan.